Kamu percaya nggak aku bakal bunuh kamu? Aku kasih kamu 1 juta. Kamu langsung hilang. Terus gimana aku bisa mengecewakan kamu? Lagian siapa sih yang nggak suka uang? Song Tinghi si rubah kecil ini. Benar-benar jago. Kamu 150 kg masih minta dikasihani. Aku sakit pinggang. Udah waktunya aku turun siaran. Song Tinghi, kamu nggak punya malu. Rebut posisi nomor 1 aku. Aku dari mana tahu? Kamu setiap hari genit-genitan manja-manjaan pura-pura polos masih bisa kehilangan posisi nomor 1. Mungkin kamu harus cari skill baru. Song Tinghi, jangan kira kamu menghina orang bisa dapat banyak penonton. Hari ini aku nggak bakal biarin kamu bisa lari. Ayo serang. Song Tinghi, kamu tunggu aja. Bikin emosi banget. Udah kita pergi. Aduh, capek banget. Kalau bukan karena kamu masih ada napas, tunggu dulu. Orang ini kayaknya kayak kenal ya. Bukan itu bintang terkenal itu kan? Shen Xingyang. Shen Xingyang, aku cinta kamu. Bener-bener wajah bintang. Cuma tidur aja. Udah bikin banyak cewek tergila-gila. Kok bisa masuk karung gini? Untung ada aku yang nolongin kamu, kalau nggak kamu udah di tong sampah. Tunggu mati aja. Pas kamu bangun, harus berterima kasih sama aku. Mending masuk ke live aku. Langsung kasih aku hadiah jutaan. Setuju kan? Bintang besar. Kepala pusing. Hei, Siapa? Dia siapa? halo, Kamu. Shen Xingyang. Shen Xingyang, kamu sudah bangun. Sayang. Maukah kamu menikah denganku? Sayang bangun. Bangun makan. Aku Song Tinghi, streamer kecil yang tidak terkenal. Bekerja dengan rajin. Hidup biasa-biasa saja. Tidak menyangka. Sarapan sudah siap. Coba kamu cicipi. Pengalamanku ini seperti drama. Cerita yang tidak masuk akal. Mengambil seorang pria pulang. Ternyata dia bintang besar. Dia juga dipukul sampai otaknya rusak. Tidak ingat siapa dirinya sudah biasa. Tapi mulutnya penuh dengan dialog drama. Dia menganggapku sebagai istrinya. Idola muda nasional Shen Xingyang. Sekarang malah menjadi suami rumah tanggaku. Mikir apa? Awalnya pikir setelah dia bangun bisa mendapat untung besar. Tapi sekarang dia tidak ingat apa-apa. Benar-benar melapor polisi. Mungkin malah mengira aku yang menculiknya. Apa tidak enak? Sepertinya aku tidak terlalu ingat bagaimana dulu membuatnya. Apa tidak sesuai seleramu? Shen Xingyang. Kamu benar-benar tidak ingat sama sekali kejadian sebelumnya. Tidakkah kamu merasa perbedaan usia kita agak sedikit? Tidak apa-apa, aku ingat kamu.
Kamu lebih tua dariku, tapi aku tidak keberatan. Lagi pula kamu sudah merawatku dengan susah payah selama ini. Di hatiku tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Orang ini sebelum dipukul kepalanya, sedang main drama apa ya? Dia ngomong mulu. Benar-benar norak. Song Tinghi, aku kasih muka ya. Kamu kemana sih? Maaf ya KAI. Aku baru operasi hidung. Muka masih bengkak nih. Jangan sok-sokan sama gue. Kalau semua kayak kamu, gue bayar kalian buat apa? Kamu kan banyak cara cari duit. Nggak kurang satu aku. Cepetan balik. Kalau bulan ini nggak streaming 100 jam, langsung bayar denda. Dan, kamu ada janji sama siapa nggak? KAI kamu ngomong apa sih? Aku berani sembunyi-sembunyi. Kalau kamu berani terima job tanpa izin, pasti kamu nggak bisa kerja di industri ini. Ada yang sembunyi sih. Cepetan balik. Ada job nih. Jangan bikin nama jelek. Tempat daun jatuh. 321. Ada satu lagi. Sekali lagi. Ada apa? Kerjaan kamu berat ya? Kerjaan mana ada yang nggak berat? Lihat kita makan tinggal di mana. Semua dari kerjaan. Tapi aku nggak mau lihat kamu susah. Aku dengar semua. Dia nggak baik sama kamu. Ya iyalah. Dia bos aku. Dia nggak potong komisi aku. Aku udah syukur banget. Aku bakal baik sama kamu. Aku nggak akan bikin kamu susah. Baik, aku ganti baju dulu. Si abang ini sebelum pingsan main apa sih? Aku bisa live streaming. Aku bisa nafkahin kamu. Sebenarnya aku nggak terlalu susah. Lihat kerjaan mana ada yang nggak susah. Kamu istirahat dulu. Baru cari kerja lagi. Bagaimana? Aku sangat tidak suka Zhao Kai ini. Baik, besok aku akan memecatnya. Kamu janji padaku. Pria. Kalau begitu cepatlah pulihkan ingatanmu. Kasih aku kompensasi beberapa puluh juta. Baik. Kamu istirahat di rumah dengan baik. Aku akan kembali ke kantor. Tunggu aku kembali. Masa sih tuan muda, fansmu akan membunuhku. Baiklah, aku akan berusaha. Ternyata kecantikan memang bisa menyesatkan. Tenang bos. Shensing yang tidak akan bisa kabur. Malam itu kalau tidak ada yang membantunya. Tunang, aku pasti akan mencari tahu. Siapa? Ternyata malam itu yang memukul Shensing yang adalah dia. Dia masih ada orang di belakangnya. Kok kamu bisa masuk? Bukan kamu yang suruh aku cepat-cepat datang. Akhirnya kamu muncul juga. Operasi Haidang Mumana. Muka masih bengkak kan? KAI lihat kamu. Orang pintar, mengerti tapi tidak bilang. Hanya trik kecilku ini, bukannya aku sudah langsung datang. Song Tinghi. Kamu tahu posisimu hari ini. Di Shengsing. Semua karena aku yang membawamu keluar dulu. Tentu saja. Kalau tidak aku yang suka marah-marah. Siapapun. Bukannya sudah lama di blacklist perusahaan. Kalau tahu itu bagus. Sekarang ada kesempatan bagus. Tergantung kamu mau atau tidak. Apalagi kesempatan bagus. Yang bisa sampai ke aku. Kesempatan ini benar-benar tidak kecil. Presiden grup Zhong bulan depan akan datang ke Shengsing. Duduk-duduk lihat-lihat. Zhong adalah pemegang saham besar perusahaan kita. Betul.
Nanti kamu. Ziking dan Manki. Ikut aku pergi. Teman dia makan. Si rubah tua matanya menyipit, mulutnya terkekeh, entah lagi mikir apa. KAI lihat. Ini permainan tingkat tinggi. Manki begitu. Ziking juga manis, itu sudah cukup kan? Kamu tahu mulutku ini. Aku nggak ikut campur ya. Bukannya kamu butuh uang. Kamu siaran 20 jam sehari. Masih kalah sama sekali makan ini. Kamu sering marahin aku. Yang satu nggak bisa manja, yang kedua nggak manis, cuma bisa jualan julid. Kalau sampai kebiasaan, langsung keluarin jurus julid. Urusan perusahaan kita bisa berantakan, itu nggak bagus. Song Tinghi, jangan sok pintar di sini. Kamu tahu nggak? Banyak yang pengen makan ini. Aku kasih kamu kesempatan. Jangan nggak tahu diri. Pulang mikir dulu. Nanti bilang ke aku. Siapa sebenarnya yang mau nyawanya Shen Xingyang? Ada hubungannya sama Zhao KAI. Song Tinghi mukanya cerah ya. Kenapa? Dapat sugar daddy siapa nih? Iya. Katanya rejeki besar. Kenapa nggak pernah ke kamu ya? Sayang banget badan gede kamu, aku aja kasihan. Kamu, rubah nggak tahu malu. Jangan kira bisa kabur dari hari pertama, masih bisa kabur dari hari ke-15. Kamu bilang aja mending langsung sekarang. Jangan peduli itu tanggal 1 atau tanggal 15. Manki. Kita semua adalah saudari baik di perusahaan yang sama. Sebenarnya. Kamu bisa langsung bicara padaku. Kita rekam video dan unggah ke internet. Biarkan fans yang menilai. Kamu Song Tinghi. Berani kamu merekamku. Mau aku nyanyikan lagu untukmu? Kamu memang jahat. Aku mulai nadanya. Kamu, Su Manki masuk sini. kamu tunggu saja. Kok baru pulang? Ada apa? Aku khawatir terus sama kamu hari ini. Pengen telepon kamu. Tapi, aku lupa nomor teleponmu. Mana mungkin kamu ingat? Aku nggak ingat kontak kamu. Nggak tahu juga perusahaan kamu di mana. Beneran nggak ingat. Setiap ingat hatiku sakit. Novel romantis bikin orang sakit. Selain ingat aku. Apa kamu masih ingat sedikit saja hal lain? Nggak. Pertama kali bangun yang aku lihat cuma kamu. Mungkin nggak. Kamu juga nggak kenal aku. Nggak mungkin. Pertama kali lihat kamu aku sudah kenal. Perasaan ini nggak mungkin bohong. Kenal apanya? Pria di pinggir jalan jangan diambil. Dia gimana? Kamu kenal dia? Shen Xingyang, kamu kenapa? Sakit banget. Nggak mau mikir lagi. Ya Tuhan. Sayang. Kalau aku bilang, aku bahkan nggak ingat namamu. Apa kamu akan marah? Baru sekarang kamu sadar ya, Kak? Tinghi. Mau ngapain sih? Nggak ada apa-apa cuma mau manggil kamu aja. Hari ini mau makan apa? Aku ke pasar beliin kamu. Aku takut kalau kamu muncul di pasar. Pasarnya bakal macet. Sumanki Tante Sue ngetok pintu. Kamu lagi bikin konten ya? Kamu gila ya? Lama banget baru buka pintu. Di rumah sembunyiin sugar daddy ya? Kamu beneran kayaknya udah gila. Tinghi, Manki bukan mau ribut sama kamu.
Ada hal penting yang mau dibahas. Siapa? Dia mau bahas sesuatu sama aku. Kalau bukan karena Ziking, aku nggak bakal datang. Tinggi percaya sama aku. Kita beneran ada masalah. Pengen bahas sama kamu. Oke. 10 menit. Kalau nggak jelas langsung pergi. Oke. Tinghi bilang itu orang tagihan listrik. Tapi kedengarannya nggak kayak gitu. Galak banget. Jangan-jangan Tinghi ada bahaya. Bilang aja apa masalahnya. Tinghi, kamu tahu nggak? Kai suruh kita makan sama grup Song. Dia udah bilang sama aku. Ada apa? Kenapa kamu nggak setuju? Kenapa aku harus setuju? Kamu pikir Zhao Kai beneran baik sama aku? Hal baik apa yang bakal jatuh ke aku? Zhao Kai ITU, dia cuma punya niat lain. Sebenarnya dia cuma mau manfaatin kesempatan ini untuk nyungging bos Song Chen. Buat kita. Terus, kalian berdua datang ke aku untuk menghindari makan malam ini. Song Tinghi, aku tahu kamu meremehkanku. Menganggapku setiap hari siaran hanya menggoda. Tapi kita semua sama. Keluar untuk mencari nafkah. Tidak perlu menjual diri murah kan? Kamu ingat tahun lalu, King yang ranking pertama di daftar host. Sejak makan di Zhongxi, dia tidak pernah siaran lagi. Zhao Kai bilang dia batal kontrak pulang. Baru tahu kemudian, dia dibikin mabuk di meja makan. Dipaksa, mengambil foto yang tidak senonoh. Aku mulai siaran sejak umur 17. Seberat apapun, aku mau menerimanya. Tapi hal seperti ini. Tinghi, aku tahu kamu paling punya ide. Sudah kubilang jangan minta tolong padanya. Lihatlah dia seperti itu. Apakah dia mau membantu kita? Manki? Tinghi. Berhenti. Bisa bantu kalian, tapi aku punya satu syarat. Sudah kuduga. Kamu tidak sebaik ITU. Sederhana saja, semua hal harus ikut perintahku. Mengapa harus begitu? Bisa. Tidak masalah. Baiklah, kalau begitu bilang pada Zhao Kai, kita akan datang ke makan malam itu. Apa? Aku tidak mengizinkanmu pergi. Mengapa kamu tidak mengizinkanku pergi? Bukankah mereka sudah bilang, makan malam itu terlalu berbahaya? Tentu saja aku tahu. Bukankah ini untuk mengawasi orang yang ingin mencelakaimu? Kamu khawatir padaku ya? Iya. Tenang saja, kita banyak orang tidak apa-apa. Tapi kalian semua perempuan. Perempuan harus dilindungi. Aku benar-benar sudah bekerja selama ini. Akhirnya, aku mendengar ada pria yang bicara normal. Apa yang aku katakan salah? Tidak. Kamu benar sekali. Aku sampai meragukan apa semua orang bodoh ada di internet. Sayang, dengarkan aku. Sangat berbahaya, jangan pergi. Tapi aku sudah janji sama mereka, kalau aku tidak pergi, mereka akan dalam bahaya. Kalau begitu aku temani kamu. Song Tinghi, kamu mau kita semua dengar kamu. Nanti, jangan sampai kamu yang gagal. Udah janji dengar aku. Kamu, ya sudah. Jangan bertengkar. Kita sekarang, orang yang satu tim. Ini. Bantuan dari luar. Dari mana kamu cari? Pria liar ya? Sumenki, kalau kamu masih banyak bicara, aku langsung pulang. Di tempat yang kita janjikan tunggu aku. Ingat, jangan pergi kemana-mana. Ayo. Xiao Zhang, aku kerjakan, kamu tenang saja. Apa yang terjadi? Kenapa baru datang? Coba lihat kamu. Sama cewek cantik. Kenapa marah-marah? Zhao Kai. Luar biasa selera kamu. Hahaha. Cantik-cantik di bawah naunganmu. Kualitasnya semakin tinggi. Hong Zong. Kai kamu memang terkenal. Selera selalu tinggi, tapi tetap rendah hati. Aduh, gadis ini pintar bicara. Aku suka. Zhongzong. Asal kamu suka. Ayo, mari kita duduk dulu. Menki, kalian duduk di samping Zhongzong. Zhongzong, maaf ya hari ini. Gadis-gadis ini tidak tahu aturan datang terlambat. Aku suruh mereka menghukum diri minum 3 gelas. Kamu lihat. Kamu pakai aku buat gertak sambal lagi. Mana Ada? Ini kan seharusnya. Zhongzong, aku kurang bisa minum alkohol. Begini saja aku ganti dengan teh.
Ini tidak pantas. Bilang mereka tidak tahu aturan. Benar-benar tidak tahu aturan. Ada apa ini? Hongzong, jangan marah. Ziking 3 gelas ini aku yang ganti. Ganti minum. 3 gelas tidak cukup, harus 2 kali lipat. Hongzong, baiklah. Kamu yang paling berkuasa di meja ini. Kamu yang menentukan. Kalau begitu 6 gelas. Hahaha. Zhao Kai. Pemimpin hebat pasti punya anak buah yang tangguh. Zhong, yang Anda katakan benar sekali. Lalu si jagoan ini, apakah juga harus membayar 1? Harus. Tentu saja harus. Baiklah, saya bayar 1. Untukmu. Bos Song, Anda tidak tahu tentang kakak Kai kita. Dia sangat hebat. Hari ini kami meminjam tempat Anda. Kami harus membiarkannya menunjukkan kemampuan. Benarkan Kak Kai? Ayo Xiao Kai. Tidak bisa hanya 1 gelas. Orang yang tadi. Saya Tinghi, nama saya Tinghi. Betul. Tinghi sudah 6 gelas. Kamu lanjutkan ke 7. Baiklah Bos Song. Karena Anda sudah bicara. 7 gelas ya 7 gelas. Untukmu. Bagus. Anda benar-benar hebat sekali. Saya ingin menghormatimu 1 gelas lagi. Ayo. Minumlah 1 gelas denganku juga. Ayo. Saya hormati kamu 1 gelas. Ayo, minum. Kak Kai minum 1 gelas lagi. Kak Kai, aku hormati kamu dengan gelas penuh. Bos Song. Ayo, 2 gelas lagi. MMH. Kak Kai, aduh. Kak Kai, apa kamu baik-baik saja? Huo Shiran. Tahugon. Ah, Adik perempuanku Zhong Shuiqi. Tahugon. Huo 11 ran. Manajer dari adikku. Sangat hebat. Kalian berdua ini bisa membuat satu orang terkenal dengan pasti. Shen Xingyang. Shen Xingyang tahu kan? Itu manajer Shen Xingyang. Saya yang bikin dia terkenal. Itu manajernya. Harus lihat muka saya. Zhong, lihat deh, kamu hebat banget. Bukan mau bikin terkenal, siapa aja bisa terkenal. Hehe. Kamu ini licik ya. Saya kasih tahu ya. Ikut Zhong. Saya yang tanda tanganin kalian. Biar kalian masuk grup. Nyanyi, main film, masuk dunia hiburan. Song Zong, kami mana bisa masuk dunia hiburan. Tenang aja adik. Penampilan kamu ini lebih bagus dari Shen Xingyang. Pengemasan, ngerti kan? Song Zong, Shen Xingyang kan idola top. Kami mana bisa nyampe. Idola top. Itu adik ipar saya. Shen Xingyang adik ipar kamu ya? ITU adik saya. Zhong Shuiqi tunangannya. Ya berarti dia adik ipar saya dong. Tes ST. Jangan bilang. Xiao Huo nggak boleh bilang. Ternyata punya istri, tapi salah kenal. HP lama ini kan rusak. Kok Tinghi belum hubungi saya? Jangan-jangan ada apa-apa. Nggak bisa, saya harus lihat. Hong Zong. Kaige. Mereka berdua mabuk ya? Sekarang gimana? Lanjut rencana semula. Ngapain sih? Aku melihat kalian sudah lama nggak keluar. Kupikir ada apa-apa. Untung 2 babi ini mabuk. Kalau nggak kamu masuk kayak gini malah bahaya. Song Tinghi, ini temen lo ya? Jangan bawa kita mati bareng. Udah deh, nggak usah banyak omong. Cepetan bawa 2 babi ini pergi. Aduh. Biasanya kelihatannya nggak berat.
Kok minum dikit jadi berat banget? Kayak babi? Terus sekarang gimana? Semuanya dilepasin aja. Aku yang urus. Tunggu aku yang urus. Kalau keluar, keluar aja. Aduh, Song Tinghi. Bisa juga. Dari mana dapat anak muda ganteng tapi nekat kayak gini? Iya. Pas dia masuk tadi, aku sampai kaget setengah mati. Cerita dong, dari mana dapat anak muda ganteng nekat dan seksi kayak gini? di otak lo nggak ada hal yang benar apa? Selesai. Lihat sendiri. Posisinya kayak gini. Astaga, lumayan berpengalaman juga ya. Gak kok. Aku nggak bakal kena bintitan kan? Astaga si Zhong ini. Badannya penuh lemak. Aku nggak mau motret lagi. Moki, entar kamu kirim ke aku ya? Udah selesai motretnya. Oke, tunggu aku rekam video dulu. Udah hampir selesai kan? Ayo kita pergi. Jangan menoleh mereka bangun. Banyak sekali foto. Sudah cukup handphone jadi kotor. Oke, selesai. Ayo jalan-jalan. Dua babi itu tenggelam. Besok mau pergi spa biar badan rileks. Tidak menyangka, gadis-gadis ini bisa begitu terbuka. Bahu kecil ini. Itu aku. Aku punya. Aku agak lelah. Aku mau istirahat. Kamu keluar dulu. Song Tinghi ya Song Tinghi. Kamu mabuk ya? Pikiran tidak jernih. Nanti kalau dia ingat. Ada karir, ada karir. Ada keluarga, ada keluarga. Jangan sampai kamu jatuh ke lubang. Kemarin malam minum banyak. Perut tidak enak. Minum susu saja. Tinghi. Aku tahu. Kamu tahu apa? Aku tahu sebelum aku lupa. Pasti sudah melakukan sesuatu yang salah padamu. Ah. Walaupun aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi sikapmu yang menjauh dariku. Aku tahu, pasti aku yang salah. Menyakitimu. Tapi kamu tidak tega meninggalkanku. Jadi kamu begitu sabar padaku. Bukan deh, Mas. Ini drama apa lagi? Drama cengeng seperti ini. Dialognya dibuat-buat begitu seru. Kamu jadi bintang apa? Mending jadi penulis skenario. Apapun yang terjadi dulu. Aku pasti akan selalu di sampingmu. Song Tinghi. Kamu berani sekali ya. Song Tinghi, semua ini ide kamu ya. Bukan soal apa yang aku mau. Tapi Kak Aige, kamu mau bagaimana menyelesaikan masalah ini? Kenapa kamu mau mengancam aku? Kak Aige jangan tegang dong. Aku cuma punya 2 syarat. Kamu tahu kamu mengakali siapa? Ini Zhong Chen. Cuma gerakan jari. Bisa bikin kamu hilang di kota Feng. Aku nggak mau ganggu Zong Zong. Tapi kalau video yang aku pegang ini, dia tahu. Apa dia bakal pikir ini Kak Aige? Kamu memanfaatkan kami, cewek lemah yang nggak punya kuasa, untuk setting ini. Song Tinghi, kamu sudah yakin banget ya? Kak Aige jangan tegang. Aku cuma punya 2 syarat. Bilang. Pertama biar kami bertiga kontraknya selesai, damai, tanpa ada pelanggaran. Lalu. Dan juga, aku mau tahu, siapa yang mau Shen Xingyang? Kamu tahu dari mana? Ini harga lain. Song Tinghi aku kasih tahu ya. Tidak peduli kamu dengar dari mana. Simpan baik-baik di dalam hati. Aku bisa simpan di dalam hati. Tapi kalau kata-kata ini nyebar di internet. Bos tenang.
Shen Xingyang nggak bakal kabur. Kamu. Zhao Kai, Kamu percaya nggak aku bisa bunuh kamu? tebak aku punya cadangan nggak? Kamu percaya nggak kalau aku nggak bisa keluar dari kantor ini? Video ini akan tersebar di seluruh sudut internet dalam 2 jam dan menyebar kemana-mana. Kamu cukup berani. Itu juga berkat KAI yang telah membimbingku selama bertahun-tahun. Katakan. Apa yang kamu inginkan? Kartu ada di tanganku. Seharusnya aku yang bertanya dulu. Kamu yang bilang. Aku ingin tahu siapa yang ingin membunuh Shen Xingyang. Kamu tidak takut tahu. Dan kehilangan nyawamu. Hari ini aku berani datang ke sini. Aku tidak takut mati. Baiklah. Maka aku akan memberitahumu. Itu adalah Zhong Chen. Calon kakak iparnya. Jangan bohong padaku. Apa alasannya? Alasannya sederhana. Zhong Sweki Bukanlah. Adik kandungnya. Dia adalah bintang yang dia besarkan. Selebriti populer. Sudah hampir mencapai puncak. Tapi direbut olehnya. Kamu pikir seorang pria bisa menerimanya? Hanya karena alasan seperti itu dia ingin membunuh. Tentu saja. Shen Xinjiang dan Zhong Sweki itu berada di perusahaan yang sama. Status Zhong Chen sebagai sponsor dibatalkan olehnya. Dia kehilangan sumber penghasilan dan kehilangan wanita. Kamu pikir dia pantas mati? Jika begitu, maka dia pun tidak aman di samping tunangannya. Song Tinghe. Aku sudah memberitahumu semua yang kamu ingin tahu. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Bagaimana kalau kita bekerja sama? Kerja sama. Rekaman ini bisa bikin hidup seumur hidup. KAI kamu meremehkan aku ya? Pola pikirku nggak sekecil itu. Aku kasih tahu. Aku bisa ngurus Shen Xingyang. Sama aja aku bisa ngurus kamu. KAI, apa kamu mau seumur hidup jadi anjingnya Zhong Chen? Ngomong apa sih? KAI, aku punya cara. Biar kamu bisa untung tanpa usaha. Nggak perlu sampai ada korban jiwa bisa bikin Zhong Chen nurut sama kamu. Jangan main-main sama aku. KAI, modal terbesarku. Bukan video ini. Modal terbesarku adalah Shen Xingyang. Ting Hi kok belum balik. Jangan-jangan si brengsek itu lagi nyusahin dia. Harusnya nggak izinin dia pergi sendiri. Walaupun ada Menki sama Ziking, tapi mereka cewek semua. Nggak bisa, aku harus periksa. Yao Yang Entertainment, Manajer Umum Huo 11 Ran bilang, artisnya, Shen Xingyang masih sakit. Untuk kapan bisa balik ke Xingmeng Xingchen? Tim produksi masih nunggu diagnosis lebih lanjut dari dokter. Kok belum datang sih? Iya nih. Kamu ngapain sih? Sedetik lagi keluar. Tinggi kamu nggak apa-apa kan? Dia nggak nyusahin kamu kan? Beres. Tinggi kamu hebat banget. Boleh juga Song Tinggi. Udah dari tadi bilang, harus pakai otak ngerti nggak? Kirain bakal kerja buat si brengsek Zhao Kai. Sam mati. Sekarang udah beres. Kita bisa buka toko sendiri. Kenapa cuma kita berdua? Milikmu mana? Iya nih. Jangan buru-buru, aku dan dia masih ada urusan lain. Zhao Kai bukan orang yang baik-baik. Kamu harus tahu kapan berhenti. Tenang aja. Oh ya, toko kalian berdua. Kapan bukanya? Toko online baru aja diajukan. Malam ini mau coba siaran langsung. Kamu pasti harus datang. Bukan mau cari perhatian sendiri. Aku kan host utama di perusahaan. Traffic aku tinggi loh. Host utama. Host utama setinggi 1,5 meter ya. Sudahlah, jangan ribut terus. Apa? Ini aku. Bukan suruh tunggu di rumah. Kamu keluar ngapain? Aku kan khawatir sama kamu. Zhao Kai itu bukan orang baik. Mas, kamu tahu nggak? Kamu keluar gini bahaya loh. Jangan-jangan ketahuan orang. Kenapa kamu khawatir aku ketahuan?
Tinghi, kamu ada sesuatu yang disembunyikan ya? Waduh, rencana kita bakal gagal nih. Baru tadi di jalan. Ada yang manggil nama aku. Aku balik badan langsung difoto. Aku buru-buru sembunyi. Jadi kamu kena foto. Gak tahu deh. Waduh. Gimana caranya aku ngeles ya? Jadi aku punya banyak utang. Kamu karena mau bayar utang aku, makanya nurut sama Zhao Kai ya. Pasti karena aku nggak berguna, makanya kamu ikut acara makan-makan gitu. Stop. Shen Xingyang. Sebelumnya kamu main sinetron murahan berapa banyak sih? Kedengarannya bukan pemeran utama pria. Kayak pemeran kedua pria yang hidup dari wanita. Kamu nggak perlu sembunyikan dari aku. Pasti karena aku nggak berguna, makanya kita sampai begini. Bukan dengerin dulu alasan aku. Dengerin penjelasanku. Sebenarnya, kamu adalah satu-satunya penerus grup Shen. Tapi kakakmu mau gantikan posisimu. Merebut bisnis keluarga Shen. Makanya dia kirim orang buat ngejar-ngejar kamu. Serius. Aku udah tahu, aku pasti nggak bakal ngelakuin hal yang ngehianati kamu. Besok aku juga mau jadi penulis skrip aja deh. Cerita kayak gini gampang banget aku karang. Paparazi aja bisa nemuin. Kalian malah nggak bisa. Sekarang ada orang pegang foto. Bilang mau expose Shen Xingyang. Soalnya ada konflik kontrak sama perusahaan. Mau kabur karena emosi. Kamu bilang gimana nih? Gimana dong? Tadinya aku pikir anak ini udah punya tunangan. Pasti udah punya keluarga. Sekarang aku baru tahu yang mau ngejarnya malah kakaknya sendiri. Bukan maksudku kakak angkat. Anak ini bener-bener sial banget ya. Sayang lapar nggak? Sebentar lagi selesai kok. Aku nggak lapar. Nggak usah buru-buru. Aku juga nggak tahu apa sih Zhong Sueki ini bisa dipercaya nggak? Apa benar cintanya tulus? Jangan-jangan kalau dia dikembalikan malah masuk mulut harimau gimana? Nanti malam Sumanki mereka live streaming. Aku malah lupa sama hal ini. Sayang makan yuk. Kamu aja yang makan dulu. Aku masih ada urusan. Kamu tadi bilang lapar kan? Sayang, kamu baik-baik aja kan? Aku baik-baik aja. Kamu jangan bicara dulu. Makan dulu ya. Jangan ngomong. Sudah lama tidak bertemu. Kenapa nggak kenal sama kakakmu ya? Ayo kita lihat bintang masa lalu. Jin Gangbabe Sumenki. Bagaimana dia membuka karir barunya, menembus pintu. Capek banget. Lebih capek daripada live streaming sendiri. Memang ganteng sih. Pantas saja dibilang rezeki nomplok. Aku tahu. Aku akan tenangkan dia dulu. Pasti cari tahu keberadaan Shen Xingyang dulu. Song Tinghi. Mau melawan aku. Kamu masih hijau. Nggak ada banyak waktu buat nemenin kamu. Benda yang kamu cari. Sudah ketemu belum? Abang KAI 1 juta. Aku lebih buru-buru daripada kamu, tapi ini nggak bisa dipaksakan. Aku peringatkan kamu. Jangan main-main. Mana ada aku secerdik kamu, masalah waktu saja. Oke, aku nggak punya banyak kesabaran. Paling lama seminggu lagi. Jangan cari masalah. Oke. Janji ya, nanti temani aku nonton variety show. Oke, langsung datang. Kamu tunggu aku dulu. Flash disk di tangan Shen Xingyang. Di dalamnya ada bukti kuat untuk menjatuhkan Zhong Chen. Kamu bisa dapatkan flash disk itu. 2 juta dari Zhong Chen.
Aku bagi setengah sama kamu. Lalu kamu cabut kontrak dan pergi jauh. Semua dendam kita selesai. Jadi wanita manapun. Atau sugar daddy. Sebenarnya itu semua adalah kelemahan Song Chen. Benar kan? Song Tinghi. Orang yang tahu terlalu banyak. Nggak panjang umur kamu tahu kan? Tenang saja. Ibu sudah meramalkanku. Aku bisa hidup sampai 99 tahun. Tinggal lihat apakah kamu bisa dapatkan. Flash disk di tangan Shen Xingyang. 10 juta adalah tanda kerjasamaku. Sisanya, tergantung kamu sendiri. Kalau Kak KAI sudah sejujur ini, bagaimana mungkin aku mengecewakanmu? Lagian siapa sih yang nggak suka uang? Aku suka lihat kamu serakah. Aku suka lihat ekspresimu saat harus merogoh kocek. Flash disk yang bisa bikin orang bayar nyawa, pasti isinya sesuatu yang besar. Tapi sekarang dia nggak ingat apa-apa. Cepetan sayang, acaranya mau mulai. Masih aja mikirin cinta. Apa karena faktor eksternal? Sebaiknya pakai cara yang sama. Contohnya kalau pakai tongkat. Ya pukul lagi pakai tongkat. Di sinetron-sinetron biasanya setelah dapat stimulus langsung sembuh. Tapi efek sampingnya dia mungkin ingat yang dulu. Lupa yang sekarang. Netizen zaman sekarang emang nggak ada yang bisa diandalkan ya. Sudah berapa lama amnesia? Penyebabnya apa? Trauma primer, secara fisiologis atau psikologis. Bisa dibawa ke rumah sakit kami untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ini kelihatannya lebih bisa dipercaya. Alamat kalian di mana? Alamat rumah sakit kami adalah Jalan Songwai No 298. Lihat sayang, orang ini bodoh banget. Ayo ganti baju. Ngapain? Ajak kamu jalan-jalan. Yuk berangkat. Sayang, ngapain kita ke rumah sakit? Untuk berobat. Aku nggak sakit. Apa kamu nggak mau ingat kejadian dulu? Aku mau ingat kenangan manis kita dulu. Makanya kita ke sini untuk berobat. Ayo. Xingyang. Kamu benar-benar tidak ingat aku. Kita sudah berteman sejak kecil selama 20 tahun. Kamu malah melupakan aku. Hei, apa aku benar menebaknya? Kamu membuat masalah di luar. Lalu mereka memberimu suntikan lupa. Tidak heran kita berteman sejak kecil. Sebodoh ini. Alur cerita yang klise sama saja. Xingyang, kamu benar-benar melupakan aku. Kamu melupakan cinta kita. Melupakan sumpah kita. Melupakan lembah Yuyu kita. Dokter Kiao, jadi apakah dia masih bisa diselamatkan? Mari lakukan CT scan dulu. Lihat bagian otak mana yang rusak. Boleh juga, tapi karena kalian sudah sangat akrab. Apakah biayanya bisa dibebaskan? Tidak bisa. Meskipun rumah sakit ini kita buka bersama, tapi biayanya tidak bisa dibebaskan. Dulu dia sendiri yang bilang begitu. 3.000 bayarlah. Semahal ini. Semahal ini. Kalau mahal, bawa dia ke rumah sakit lain. Kalau kamu tidak takut dia dikenali. Baiklah. Aku bayar. Tapi sudah mengenalnya selama 20 tahun. Aku baru pertama kali melihatnya begitu imut. Tidak bisa, aku harus telepon Rangga dan Sweki. Mereka sudah hampir gila mencari kamu. Tunggu sebentar, Dokter Kiao. Bisa bicara sebentar. Dokter Kiao. Sekarang situasinya agak khusus. Shen Xingyang sedang dikejar orang. Apa dikejar orang? Semenarik ini. Jadi yang paling penting sekarang adalah menjamin keselamatannya. Tenang, aku mengerti.
Ini bukan syuting acara varietas kan? Tidak ada kamera kan? Benar-benar bukan. Tolong. Ayo bayar biayanya. Oke, Sayang, bagaimana kalau aku ikut pergi denganmu? Sayang. Masalah ini jadi lebih menarik. dokter. Apa otaknya tidak apa-apa? Film ini, Ada apa dengan film ini? di sini, Apa dia baik-baik saja? bagaimana bisa? Tidak ada masalah. Apakah orang ini bermasalah? Apakah dia benar-benar dokter? Biasanya dalam situasi seperti ini, entah bagian belakang kepalanya terbentur keras, mengakibatkan pendarahan dan amnesia sementara. Namun masih ada satu kemungkinan lagi. Kemungkinan apa itu? Yaitu pura-pura bodoh. Sepertinya kau melakukannya dengan sengaja. Apa yang kau ingat setelah bangun? Coba ceritakan padaku. Meski aku tidak ingat apapun. Tapi aku mengingatnya. Cinta sejatiku, begitu melihatnya. Aku langsung tahu dia adalah orang yang harus kulindungi seumur hidupku. Berhenti. Baris semacam ini bisa diucapkan juga. Sepertinya dia benar-benar mengalami amnesia. Dokter. Apakah kondisi seperti ini mungkin bisa mengingatnya kembali? Kelihatannya ini masalah psikologis. Satu-satunya cara adalah mencoba rekonstruksi adegan. Atau beri dia rangsangan yang sama. Lihat apakah ada efeknya. Rangsangan yang sama. Pukul dia lagi. Betul, tentu saja ini memiliki efek samping. Jika berhasil dipukul mungkin akan pulih. Kalau tidak maka kemungkinan besar benar-benar bodoh. Shen Xingyang. Jika kamu sadar, sebaiknya kamu segera periksa. Apakah sahabat kecilmu ini memiliki sertifikat praktik? Gimana kalau kamu kasih aku nomor kontakmu? Dia datang ke rumah juga nggak nyaman. Dulu aku selalu ke rumahnya buat periksa. Jadi aku bisa rutin periksa dia. Tapi ini pertama kali aku lihat kamu ketawa kayak anjing penurut. Dokter, kita duluan ya. Aku udah punya nomor kontakmu. Kalau butuh aku cari kamu lagi. Tunggu. Seru nih, permainannya makin menarik. Sayang, lain kali kita jangan ketemu dokter itu ya. Dia beneran aneh. Bukan cuma pengen kamu cepat ingat lagi. Siapa yang mau ketemu orang gila itu? Aku rasa nggak ingat juga nggak masalah. Setidaknya aku ingat kamu. Ada apa? Tunggu dulu. Kita nggak pulang. Diam. Ikut aku. Hai Kai. Udah ketemu tempat tinggal cewek itu. Tapi orangnya nggak ada. Oke, aku ngerti. Siapa? Mau mati ya? Ngapain rusak rumah? Song Tinghi, kamu dikejar mati ya? Ada orang yang dikejar mati, tapi bukan aku dia. Ya ampun Shen Xingyang. Itu Shen Xingyang loh, jadi sekarang kamu mau cari tahu. Siapa yang mau ngerjain dia? Romantis banget. Ya ampun, ini kan cerita bos jatuh cinta sama bunga kecil. Zhao Kai itu emang bukan orang baik. Sekarang rumahku nggak bisa ditinggalin. Cuma bisa bawa dia ke sini dulu. Maksudmu kamu dan dia mau tinggal di sini? Berarti aku bakal jadi saksi cinta kalian. Romantis banget. Artinya, kita bisa tinggal bareng bintang setiap hari. Harus cepet cari cara biar dia ingat di mana USB flash drive itu. Kami tinggal di Manki. Saudaramu mengejar lebih ketat. Kita harus tidur bersama. Ya. Mereka tidak punya banyak kamar. Ada siaran langsung lain. Maksudku kita harus tidur bersama. Kau benar-benar cinta. Ini intinya? Belum lagi Tuhan yang eksentrik.
Beberapa orang dilahirkan dengan wajah memerah. Apa yang tidak? Tinghi katakan padaku. Ini sudah berakhir. Kau bukan karena kepentingan keluarga yang terpaksa menikah denganku. Aku tahu. Meskipun aku lupa. Tapi aku bisa menebak. Apa itu? Jangan tebak apapun, oke? Anda harus untuk kepentingan keluarga, harus menikah denganku. Aku tidak hanya dikejar oleh kakakku. Tidak bisa mengembalikan kehidupan yang kau inginkan. Mengapa saya harus mengkompilasi Anda? Tinghi, Itu bukan kamu. Dengarkan aku. kita mulai lagi. Tidak peduli apa yang kita lakukan bersama. Tapi aku bisa tahu sedikit. Aku suka kamu. Jadi mari kita mulai lagi. Aku akan mencoba. Saya tidak memikirkan pembalikan plot ini. Sebelum kau kembali. Aku tidak akan melakukan apapun padamu. Lalu aku tidak dingin di tanah. Aku tidak kedinginan. Ada tempat yang hangat. Setiap kali saya mengatakan kalimat itu tampak berlebihan. Piring Song Tingheu. Jadi selalu menghindari Zhao Kai. Ini bukan solusi. Tapi, apakah ada cara untuk membuat anak ini cepat ingat? Sayang, Nggak ada cara lain. Hanya ini caranya. ada apa? Coba ini. Cepetan masuk. Pertemuan pertama. Nggak perlu sampai segitu deh. Dokter Kiao. Dia sekarang baik-baik aja. Kenapa kamu maksa dia sembuh? Aku penasaran. Dia ngapain ke kamu dulu? Nggak ngapa-ngapain kok. Cuma agak membosankan aja. Bukannya aku udah bilang ya. Keadaannya kayak gini. Dipaksa sembuh. Pasti nggak bisa. Terus nggak ada cara lain ya? Ada sih satu cara. Bisa dicoba. Cara apa? Zhong Sueki kamu tahu nggak? Tunangannya. Siapa itu? Aku nggak kenal. Itu kamu keluar dulu. Nggak mau. Aku nggak mau kamu berduaan sama dia. Kamu baru mulai main drama pendek ya? Nggak lama kok. Lihat deh dia sekarang baik-baik aja. Kenapa kamu maksa dia sembuh? Kalau kamu benar-benar temannya, tolong bantu dia. Gimana? Dia benar-benar dikejar-kejar. Detailnya, aku nggak bisa cerita banyak sekarang. Tapi dia sekarang lupa sesuatu yang sangat penting. Kalau nggak ingat, bisa berakibat fatal. Ya udah coba aja. Temui orang yang dikenal. Tapi,
Gak tahu aman atau nggak gini. Kenapa? Lu nggak mau dia ketemu Song Suekia? Nggak kok. Nggak ada. Jangan ngomong sembarangan. Tapi, gue malah pengen lihat. Song Sueki, nemu kakak kesayangannya Xingyang. Nggak inget lu. Masih bisa akting bener apa nggak? Lu beneran temen dia ya? Gue nggak mau pergi. Song Tinghi, lu dapet dukun dari mana sih? Beneran bisa dipercaya nggak? Gimana kalau dia nggak ingat? Lu ngomongin siapa? Siapa yang lu bilang dukun? Kayak cewek banget. Tangan aja nggak ada tenaganya. Gimana bisa lihat? Kayak penipu cari duit dan cewek. Pedagang gelap. Suara lu kayak cewek. Badannya berotot. Kelihatan kayak orang Thailand. Udah operasi ya. Lu si Banse. Lu ngomongin siapa? Lu si Barbie raksasa. Udah deh, jangan ribut. Shen Xingyang, lu bisa nggak ngerti keadaan? Gue bilang gue nggak mau pergi. Dia langsung pergi aja. Kejadiannya makin seru aja. 1 lembar 50.000. Kenapa nggak nyolong aja lu? Ya udah muntahin aja. Muntah ya muntah. Udah deh cukup. Shen Xingyang, lu gila ya? Lu kayak gini bahaya tau. Lu tahu nggak? Kenapa lu selalu ngusir gue? Nggak kok. Gue cuma pengen lu cepet inget aja. Apakah hal-hal itu penting? Aku ingat kamu itu belum cukupkah? Hal-hal itu bisa menutupi beratmu di hatiku. Aku tidak peduli kamu dulu seperti apa, dan juga tidak ingin aku dulu seperti apa. Aku hanya ingin kita sekarang bersama-sama dengan baik, tidak baikkah? Bukan. Juga bukan tidak baik. Hanya saja utamanya kakak. Kamu terus-terusan berpikir cinta begitu. Kita berdua akan jatuh ke tangan Zhao Kai. Aku tidak akan menemui sebutan tunangan itu. Aku tidak mengakuinya. Kalau begitu kita pulang dulu ya. Aku hanya punya kamu. Dan hanya menginginkan kamu. Hanya aku. Kalau tidak pulang, aku akan mati malu di sini. Xingyang? Xingyang, aku mencari kamu dengan susah payah. Bukan kamu siapa. Aku Xingyang. Sueki. Apa yang terjadi? Aduh, ini benar-benar bukan aku yang memanggilnya. Kemana saja kamu selama ini? Aku mencari kamu dengan susah payah. Kakak 11 Ran juga terus menolak untuk melapor ke polisi. Kalau bukan karena Kiaoi meneleponku. Kiaoi, Kamu siapa? Dia istriku. kakak kalau tidak ingat ya sudah. Asal ngomong bisa tambah musuh. Nona Zhong itu. Istri. Bukan kamu jangan dengarkan dia ngomong sembarangan. Nona Zhong, aku tidak kenal kamu. Tolong, jangan buat istriku menimbulkan kesalahpahaman yang tidak perlu. Xingyang, aku tahu kamu selalu tidak puas. 11 Ran kakak tiba-tiba mengatur. Kita bertunangan. Tapi kita sudah bersama selama bertahun-tahun. Waktu cinta kita. Apakah semuanya sia-sia? Selamatkan aku, selamatkan aku. Kalian berdua satu drama idol. Satu wanita kuat. Percayalah, ikut aku. Baik. Kamu juga ikut. Ayo. Nyonya Tuan Shen. Xingyang, kamu masih ingat. Ini setelah tur nasionalmu. Kita berfoto bersama. Xingyang, kita sudah bersama 3 tahun. Sudah bertunangan. Bagaimana bisa kamu lupa begitu saja? Aku sekarang agak bingung. Beri aku sedikit waktu. Xingyang, tinggallah. Aku akan beritahu 11 Ren kakak. Dia sangat khawatir. Aku tidak akan tinggal, tidak. Apakah kamu ingat sesuatu?
Kamu tidak lihat dia sangat menderita. Sebenarnya kamu siapa? Mengapa dia bersamamu? Aku siapa tidak penting. Yang penting, dia sekarang butuh istirahat. Aku beritahu kamu, wanita sepertimu aku sudah sering lihat. Jangan pikir dengan sedikit trik, bisa naik posisi. Singyang. Kamu baik-baik saja. Ayo kita pulang. Baik, pulang. Tidak, kamu tidak bisa pergi. Minggir. Apakah hari itu hampir ingat? Tapi mengapa aku harus menghalangi? Karena melihatnya sangat menderita. Kalau ingat bukannya lebih baik. Song Tinghi, apakah otakmu juga rusak? Kenapa? Makan banyak begitu malam, nggak takut gemuk Gue ya? lagi nambah berat badan, gue lagi nambah otot. Gue seneng aja. Jadi kenapa lo masih di sini? Gue sebagai dokter, peduli sama perkembangan kondisi pasien. Perkembangan, nggak seharusnya Lo ya. peduli sama gosip pasien ya? Lo juga bisa mikir gitu. Cerita dong gimana ceritanya. Tunangannya udah ketemu. Dia juga belum ingat. Tapi romantis banget ya. Lo yakin ini bukan reality show? Kenapa sih harus sama orang-orang bodoh ini? Kayaknya ada gunanya juga sih. Soalnya dia sakit kepala. Tapi kasihan si Yang. Salah lo kalau lo nggak usir dia. Dia nggak bakal ketemu si itu. Iya juga. Bukan lo berdua denger gosip terus kasih kesimpulan. Lo kan dokter, lo yang harus kasih kesimpulan. Gue penasaran nih. Kenapa lo ngehentiin Sueki waktu dia sakit kepala? Nggak kok. Waktu itu dia udah kesakitan banget. Gue nggak bisa cuek aja. Gimana kalau dia jadi ingat? Nggak usah jelasin. Udah waktunya juga udah malam. Gue pulang ya. Bye-bye. Apa nggak usah jelasin? Jelasin apa? Gue jelasin. Lo dokter atau dukun sih? Mistik-mistik gitu. Lo pada maksudnya apa sih? Datang. Mr. Huo Maslow Crew. Mr. Huo. Kerjaan ini udah nungguin dia hampir sebulan. Film pertama Shen Xingyang. Bisa kasih jawaban pasti nggak? Tuan Huo. Tolong bicara dong, nggak mau komunikasi. Jawab dong, Tuan Huo. Kasih tahu kepala satpam itu. Kalau besok wartawan masih ngeblokir pintu, suruh dia ngajuin resign. Cewek kamu cuma bisa nangis mulu. Atau nulis curhat di Weibo. Masih kurang masalah yang dibuat Shen Xingyang. 11 Ran, jangan marahin dia. Dia udah cukup sedih. Sedih buat apa? Nangis nggak bakal bikin orang balik. Rangga, aku salah. Aku cuma khawatir sama Xingyang. Aneh juga. Aku udah nyuruh banyak orang nyari selama 2 minggu. Tapi nggak ada kabar sama sekali. Beberapa hari lalu katanya ada paparazzi yang ngeliat dia. Itu cuma foto orang pakai topi dari belakang. Nggak tahu itu beneran paparazzi atau nggak. Sekarang media sosial. Bisa aja nyuruh orang lain buat jadi aktor. Rangga, sekarang gimana? Kakakku baru aja nelpon bilang, bulan depan mau umumin tunangan. 11 Ran, soal mereka berdua Sueki udah banyak ngalah. Hubungan nggak boleh diumumin ya udah. Sampai mau tunangan aja nggak ketemu. Menurut kamu dia sengaja nggak? Fokusnya sekarang itu dia ada di mana? Yah Zhong Sueki. Bisa nggak sih kamu bersihin otak cintamu itu? Aduh, jangan nangis. Sekarang marahin dia nggak ada gunanya. Hei Kiao Yi. Setengah jam lagi dateng ke kantorku. Aktingnya makin bagus ya. Sampai aku kira beneran otak cinta. Shen Xingyang udah hilang berapa hari. Dia nggak mau lapor polisi. Pasti ada masalah di sini. Aku pengen tahu apa sih maksudnya. Huo 11 Ran selalu hati-hati dalam bertindak.
Dia nggak bodoh, kamu juga jangan keterlaluan. Aku suruh kamu nyari tahu soal cewek Margasong itu. Ada hasilnya belum? Kamu lihat dulu. Orangnya Zhao Kai dari Chengxing. Oke, kalau begitu sampai jumpa lagi. Siapa sih tengah malam begini? Aku yang buka. Tolong aku Shen Xingyang. Kamu ini tega banget. Kenapa kesalahanmu harus aku yang tanggung? Kenapa? Dialogenya menular ya. Dokter Kiao, tengah malam begini. Aktingmu nggak romantis, malah bikin merinding. Kita teman sejak kecil. Aku sudah menderita tapi tetap nggak ngaku. Kamu bisa tega-teganya bersikap dingin. Emangnya kamu ini dokter jiwa apa bukan? Mending kamu periksa diri sendiri dulu. Haha, lihat tuh. Justru sekarang lebih seru dan manusiawi. Sudah. Katakan ada apa? Nggak salah kalau kakak kita ini pintar. Kalau bisa bilang, kalau nggak bisa pergi. Lagi tidur. Manajernya menyeretku ke kantor mereka dan menginterogasiku lebih dari 2 jam. Lalu, Menderita siksaan. Aku lebih baik mati daripada menyerah. bicara yang benar. Ya mereka tanya aku tahu nggak Shen Xingyang ada di mana. Aku bilang nggak tahu. 2 jam 20 menit lah. Lalu kamu datang. Aku nggak sebodoh itu. Tentu saja aku tahu dia akan menyuruh orang mengikutiku. Jadi aku tunggu di rumah 2 jam dulu baru keluar. Tapi menurutku, ada juga orang yang gak sebodoh itu. Maksudmu apa? Siapa? Datang? Terima kasih ya. Lihat kalian tegang-tegang amat. Run girl. Kiao Yi, kita hitung-hitungan nanti. Dasar kau susah banget nyari kamu. Kamu ngomong sama aku, Ya iyalah. tapi aku nggak kenal kamu. Shen Xingyang, simpan trik kecilmu itu. Sekarang juga ikut aku pulang. Bukan, aku benar-benar tidak tahu siapa kamu. Kenapa aku harus ikut kamu? Kamu tidak kenal siapa aku. Range, dia ada masalah di sini. Jangan bilang dia amnesia. Benar juga. Tetap harus ikut aku dulu. Tidak bisa tinggal di tempat jelek ini. Menunggu paparazzi untuk bocor. Bukan. Kamu bilang begitu, aku tidak suka. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Aku ingin bersama istriku. Aku tidak peduli siapa kamu. Sekarang juga keluar dari sini. Kalau tidak, aku akan menelepon polisi. Sekarang sudah berani. Berani bicara seperti itu padaku. Dia selalu seperti itu bukan? Diam kamu. Masalah kita akan kita selesaikan nanti. Itu Pak Huo ya? Aku rasa kamu. Kamu siapa lagi? Dia istriku. Istri. Nona Song Tinghia. Aku tidak tahu. Bagaimana kamu bisa membuat Shen Xingyang yakin kamu adalah istrinya. Tapi sekarang aku dengan serius memberitahumu. Tindakanmu sekarang sudah diduga melakukan penahanan ilegal. Jika kamu tidak ingin ada masalah, biarkan dia ikut aku pulang. Cap yang kamu berikan terlalu besar. Aku tidak memintamu memberiku penghargaan penyelamatan. Sudah cukup bagus. Gadis seperti kamu sudah banyak aku temui. Hanya selebriti kecil yang diangkat oleh perusahaan MCN. Selalu berharap suatu hari menemukan sponsor kaya. Terbang tinggi, kaya seumur hidup. Aku tidak tahu di mana kamu bertemu Shen Xingyang. Juga tidak tahu dengan cara apa. Kamu membuatnya percaya kamu adalah istrinya. Jika mau uang, sebutkan harganya. Aku tidak membiarkanmu menghinanya. Shen Xingyang. Apakah kamu masih bermain di film mana? Sekarang otakmu belum bekerja ya? Kamu pikir kamu siapa? Tanpa aku. Bisakah kamu mencapai posisi puncak seperti sekarang ini? Kamu tahu tidak selama ini berapa banyak kerugian yang kamu timbulkan untuk perusahaan? Kamu tahu tidak kalau kamu terus bersikap egois, kamu akan menghancurkan karirmu sendiri. Kamu tahu tidak? Kenapa kepala sakit lagi? Nonsong. Kamu sudah beberapa tahun bergaul di perusahaan selebriti. Aku rasa kamu tidak bodoh.
Sekarang tidak peduli, dia benar-benar lupa ingatan, atau pura-pura gila. Sekarang kembali bersamaku, adalah pilihan terbaik untuknya. Tidak, aku tidak akan pergi kemana-mana. Baiklah, kamu laporkan saja ke polisi. Biarkan mereka semua ikut duduk-duduk. Lihat saja, apakah aku akan dihukum karena masuk rumah tanpa izin. Atau kalian yang akan dipenjara, karena penahanan ilegal. 3 tahun minimal. Kamu lihat sendiri. Kamu adalah manajernya. Kamu seharusnya mempertimbangkan kepentingannya. Kamu langsung bilang dia pura-pura lupa ingatan dan penipu, bukan dia yang takut kehilangan posisi puncak. Teori besar. Jangan kamu ceramahi aku. Di usiamu sekarang, aku sudah mengalami banyak hal. Aku tahu niatmu. Tapi kamu juga harus tahu apa yang akan aku lakukan. Jangan-jangan. Dengan pengenalanku padamu selama ini, tentang dirimu. Sepertinya kamu benar-benar lupa ingatan. Sepertinya dulu. Kamu tidak begitu percaya padaku. Sifat burukmu tidak berubah. Tapi, kamu membawanya kembali. Persiapkan bagaimana. Aku bilang dia adalah kekasihku. Di mana aku berada di situ dia berada. Kekasih. Baiklah. Kamu persiapkan. Bagaimana kamu menjelaskan pada kru filmmu? Bagaimana kamu menjelaskan pada media dan wartawan? Persiapkan bagaimana dengan fans pergi jelaskan. Ini urusan pribadi saya. Perlu jelaskan ke banyak orang. Urusan pribadi. Ini hari pertama kamu masuk industri ini. Semua informasi kamu harus terbuka. Semua diperbesar. Diletakkan di depan umum untuk dinilai. Kamu tidak tahu. Masalah pekerjaan. Selesaikan di pekerjaan. Ini urusan pribadi saya. Perlu. Lapor ke media dan fans. Kamu yakin dia lupa ingatan? Sejak saya bertemu dia. Benar, dia tidak ingat apa-apa. Kamu bertemu di mana? Manajernya tidak tahu apa-apa. Saya harus beritahu dia. Miss Song. Pintu di depan. Saya harap kamu mengerti. Saya kembali dengan kamu. Bukan karena saya ingat siapa kamu. Atau siapa saya dulu. Tapi saya tidak mau kamu menyakiti Tinghi. Dan orang lain yang tidak bersalah. Besok hubungi. Dokter spesialis saraf terbaik. Ya. Datang ke apartemennya. Apartemen ini. Juga tempat kamu dulu tinggal. Untuk menghindari wartawan. Dengar baik-baik. Dari hari ini kalian berdua. Tanpa izin saya tidak boleh melangkah keluar dari sini. Mengapa? Kalau kamu tidak mau besok keluar. Dikejar wartawan, dipotret di jalan. Sekalian. Bersama kamu ini, pasangan kekasih yang terungkap bersama. Kalian berdua tetap di sini saja. Apaan sih? Aku dulunya artis lo tahu nggak? Dengan tingkat popularitasmu. Rasanya sulit nggak tahu ya. Tapi kenapa aku? Terhadap kehidupan sebelumnya. Semua terasa begitu asing. Kalau kamu nggak bisa ingat. Ya udah nggak usah dipikirin. Bukankah hidup seharusnya seperti kita begini? Kalau senang tertawalah lepas. Kalau sedih nangis aja. Masakin makanan buat orang yang disuka. Jalani hari-hari bareng orang yang disayang. Bahagia-bahagia aja. Itu kan kehidupan orang biasa. Kalau kehidupan dulu. Seperti yang dia bilang. Segala sesuatunya harus dipajang di depan publik, dihakimi. Maka aku memilih kehidupan orang biasa. Kalau nggak bisa ingat. Ya udah lupakan aja. Wah, harum banget. Ini saya Pa yang masak sarapan. Lagian siapa lagi? Pasti si rubah betina itu. Sinyang, ini kamu yang masak. Tapi bukan buat kalian. Tinghi, ayo keluar makan pagi. Datang. Kalian? Habis makan. Pergi sama aku ke kantor. Aku cuma janji balik lagi, gak bilang mau ke kantor. Menurutmu masih ada ruang untuk negosiasi? Masalah besar yang kamu bikin. Apa belum cukup parah? Meskipun aku pergi, aku gak ingat apapun. Soal ini kamu tenang aja. Aku pasti bikin kamu ingat lagi.
Jangan lupa, tuduhan penahanan ilegal Song Tinghi tidak akan berubah sampai kamu ingat semuanya. Kapan saja. Aku mengerti. Aku ganti baju dulu. Tunggu aku kembali. Nona Song. Aku tinggalkan 2 bodyguard di sini untuk melindungimu. Kenapa? Kalau lihat aku bukan penahanan ilegal lagi ya. Kamu boleh pergi. Tapi begitu kamu pergi dari sini, kamu jangan harap bisa mendekatinya lagi. Tidak menyangka, kamu juga punya saat-saat kalah. Kenapa? Kalian kenal? Tidak kenal. Aku siap. Xingyang, tunggu aku. Antara kalian berdua, jangan ada yang disembunyikan dariku. Song Tinghi, kamu di mana? Bercanda ya. Dari mana datangnya perkataan itu? Shen Xingyang sudah kembali ke Yaoyang. Kamu sudah tidak punya kartu lagi. Barang yang aku mau mana? Aku memang belum dapat. Berani-beraninya kamu. Tidak takut aku bunuh kamu. Kalau kamu bunuh aku, kamu tidak akan pernah dapat barang yang kamu inginkan. Baiklah. Sebelum kesabaranku habis, carikan barang yang aku mau, untukku. Ternyata dia tidak tahu apa-apa. Shen Xingyang benar-benar lupa ingatan. Apa ini? Karena lupa ingatan secara fisik, tidak bisa diselesaikan dengan cepat. Maka kita gunakan cara yang paling sederhana. Ini bukan Xingyang. Data lengkap sejak debut. Penampilan variety show drama. Ran maksudmu? Suruh dia hafal semuanya. Ya memang begitu. Kamu ada cara yang lebih baik. Aku nggak punya. Banyak banget aku nggak bakal ingat. Shen Xingyang. Jangan bikin aku terus-terusan ngomongin si Song itu. Buat ngingetin kamu buat lakuin ini semua. Jadi, jangan sampai aku tahu. Kamu bikin dia susah. Sueki. Kiao Yi udah nelpon. Ngomong sama kamu. Soal bikin dia inget lagi kan? Bukan aku. Jangan jelasin. Aku juga nggak tertarik. Tapi, mulai sekarang kamu cuma punya satu hal yang harus dilakukan. Temenin dia buat mikir. Siapa tahu suatu hari, dia bakal inget semuanya. Aku umumkan mulai hari ini. Resmi comeback. Terima kasih buat kalian yang semua. udah lama suka sama aku. Semoga kalian terus dukung. Soal urusan pribadi aku, buat sementara nggak bisa ngomong. Terima kasih. Xingyang, minum dulu. Atau aku pijitin bahu kamu. Kamu nggak mabuk kok. Beneran. Aku cuma pengen kamu temenin aku. Kamu hilang lama banget. Kita belum pernah berduaan dengan baik. Aku setuju balik kerja karena istriku. Aku udah bilang, aku nggak ingat masa lalu. Dan harap kamu jangan ganggu lagi. Shen Xingyang, kamu beneran brengsek. Dulu yang ngomong mau bikin cepekan kamu. Sekarang yang bilang lupa juga kamu. Jadi cuma aku yang bodoh ya? Kamu harus ngerti. Yaoyang Entertainment bisa sesukses sekarang. Itu semua berkat kakak angkatku Zongchen. Benar-benar 1 miliar. Kalau kamu merasa tidak adil, bilang aja sama si Huo. Shen Xingyang. Aku suruh kakak angkatku, kasih 1 miliar buat kamu main-main. Kamu anggap aku angin lalu ya? Pacarin si selebgram kecil itu. Aku bilang terakhir kali. Dia istriku. Orang yang akan aku jaga seumur hidup. Keluar.
Kak, cepat ke sini. Kamu sudah kembali. Hari ini lancarkan. Kamu lihat apa sih? Kenapa nggak lihat lagi? Bosan lihat-lihat aja. Itu apa sih? Sudah Ji masuk ke zaman Ming. Jatuh cinta sama Ju Yuanzhang. Para penulis naskah ini benar-benar ngawur. Tenang, aku akan cepat menyelesaikan masalah ini. Bawa kamu pergi dari sini. Kak, hal yang paling penting. Kamu nggak ingat-ingat. Kita mau kemana? Mending di sini lebih aman. Aku nggak apa-apa. Kalau kamu nggak ingat, nggak usah dipaksa mikirin itu. Nanti kepala pusing. Beberapa hari ini aku baca banyak bahan, orang-orang dan kejadian di dalamnya. Sangat asing. Tapi itu memang terjadi. Dalam hidupku. Sangat tidak nyata. Kamu ini kayak lagi mau ujian nasional. Dihafalin semua kayak bebek. Ya nggak ada rasanya dong. Aku selalu merasa, bersama kamu itu yang paling nyata. Di dapur ada sup manis. Mau minum nggak? Aku mandi dulu. Bagaimana kalau hari ini? Aku buatkan sup manis lagi. Tunggu aku balik. Gimana? Aku mulai tertarik. Ketinggalan apa ya? Nonsong, aku ini orangnya. Enggak suka berbelit-belit. Kamu juga nggak pernah sopan sama aku. Berita akhir-akhir ini. Kamu harus lihat. Apa yang Shen Xing yang lakukan tiap hari. Itu yang seharusnya dia lakukan. Kalau kamu, ayahmu sampai terpaksa bunuh diri, karena dikejar debt collector. Beberapa tahun ini, kamu jadi streamer cuma buat bayar utangnya ya. Enggak usah repot-repot urusin Pak Huo. Aku aja enggak sempet ngurusin dokumen-dokumen ini. Benar, kami memang mau cari cewek buat Shen Xing yang. Piwek cari pesanggen. Biar rame. Buat bahan berita. Tapi kamu nggak pantas buat ngelakuin ini. Karena kamu nggak bersih. Kita semua cari makan di depan kamera. Kok di mata Pak Huo ada kelas-kelasnya? Kamu harus tahu. Di belakang Zhong Sueki, ada grup Zhong. Pemegang saham terbesar di Yaoyang. Sebenarnya rencananya, dia mau umumkan pertunangan dengan Xing Yang. Tapi muncul masalah ini. Memang bikin repot perusahaan. Kalau Yaoyang bangkrut. Ada yang berani terima Shen Xing Yang. Kamu cuma anggap dia alat buat cari duit. Kamu bilang hidup yang dia jalani sekarang adalah yang dia mau. Lah kenapa dia bisa lupa semua ini? Jangan-jangan karena dia enggak bahagia. Makanya dia enggak mau ingat-ingat lagi. Bahagia enggak bahagia itu penting banget ya. Yang paling penting kan pilihan seseorang. Udah dia milih buat jadi top. Sekarang masih bahas bahagia enggak? Bukannya itu munafik. Mari kita bahas yang nyata aja. Sekarang aku kasih kamu 1 juta. Kamu langsung menghilang. Kalau aku bilang enggak, Pikirkan baik-baik. Zhongxi masih pemegang saham mayoritas di Sheng Xing. Kontrakmu masih di tangan Sheng Xing. Pikirkan dengan matang. Pikirkan baik-baik. Jangan lihat kalian sekarang sedang mesra-mesranya. Penuh cinta dan kasih sayang. Shen Xing yang suatu hari nanti akan mengingat semuanya. Coba pikirkan, jika dulu dia hidup begitu menderita. Begitu tak tertahankan.
Mengapa dia bisa bertahan sampai sekarang? Malam ini pukul 9. Ingatlah aku berharap pada saat itu. Semua bisa benar-benar kembali seperti semula. Jadi kamu kembali lagi. Apaan sih kenapa bisa begitu? Xiao yang sekarang jelas menyukaimu. Apaan suka? Itu MAH belum keluar dari peran. Pernah lihat aktor yang masuk peran begitu dalam. Sekarang artis muda mana ada yang seprofesional itu? Lagian menurutku Xiao yang nggak kayak acting. Kamu tuh otaknya cinta-cintaan mulu. Lihat siapa aja kayak pacaran. Serius dia lihat Tinghi dengan tatapan penuh cinta. Hari ini kumpul cewek-cewek. Selamat ya guys, aku udah lepas dari masalah-masalah itu. Kita nggak bahas cowok ya. Ayo nggak usah bahas cowok, minum aja. Nggak bahas cowok nggak boleh. Aku udah datang loh. Aku bilang kita di sini minum-minum. Dia sendiri yang ngebet datang. Bukan kalian berdua kok bisa deket banget. Kayak gitu ngomongnya. Kan sama-sama cewek. Ayo bersulang. Minum. Sin aku bilang ya. Sin Cirangu emang ngomongnya gitu. Nggak usah dimasukin ke hati. Ih kebangetan. Apaan sih maksudnya gitu? Selebgram kenapa? Ngelive kok salah? Apa selebgram lebih rendah dari bintang film? Penjualan live aku lebih tinggi dari si Ratu Satu itu selama 3 jam. 1 juta. Kasih aku 1 juta untuk meninggalkannya. Serius. 1 juta kurang. Ini masalah uang. Ini soal harga diri. Harga diri? Sebenarnya, aku juga terlalu baik hati. Kenapa harus membawanya kembali? Ya? Kenapa? Dia bilang aku istrinya. Dia bilang cium ya cium. Cium dong? Lalu ada lagi. Ini belum sempat. Maksudmu kalau sempat pasti terjadi sesuatu. Aku tidak tahu. Terasa apa saat kau cium? Deg-degan. Di sini. Hati berdebar kencang. Kau selesai. Kau pasti jatuh cinta. Ya, Jatuh cinta. Bukan. Jantungku hanya berdetak lebih cepat. Lalu dia jatuh cinta tidak? Dia kan punyamu. Aku ke toilet dulu. Nanti kita lanjut minum. Kemarin malam minum berapa banyak? Kenapa rasanya sangat tidak enak? Kenapa sampai di sini? Siapa yang mengantarku pulang? Dia bilang aku istrinya. Lalu ini belum sempat. Kau pasti jatuh cinta. Kembali lanjut minum. Aku bilang apa saja tadi. kemarin malam kau minum terlalu banyak. Mereka mengantarmu pulang dan kau muntah. Sekarang perutmu kosong. Ayo, makan bubur dulu.
Manis. Aku tambahkan sedikit madu. Kenapa kau begitu baik padaku? Kamu adalah istriku. Siapa lagi yang harus aku sayangi kalau bukan kamu? Kamu jelas-jelas tidak ingat apa-apa. Kamu tidak takut kalau aku menipumu? Apa yang kamu tipu dariku? Sejak aku bangun aku sudah yakin denganmu. Apa yang harus aku takutkan? Ayo. Huo 11 Ran bilang aku harus pergi. Dia bilang kamu punya duniamu sendiri. Dunia kamu yang awalnya tidak ada aku. Meskipun aku tahu ingatanku sekarang tidak lengkap. Tapi aku tetap percaya. Aku menipumu. Apa? Untuk aku kamu meninggalkan kepentingan keluarga. Itu semua aku karang karena kamu lupa. Aku benar-benar menipumu. Bodoh. Lalu kenapa jantungku berdebar-debar? Di sini berdebar-debar. Seperti rusa kecil yang berlarian. Tinghi. Aku bilang aku tahu satu hal dengan jelas. Aku suka kamu. Apa kamu menciumnya lagi? Katanya apa? Ayo aku lihat, aku lihat. Tinggi bibirmu agak bengkak. Aku belum bilang apa-apa ke kalian. Kalian sudah menjualku begitu saja. Jangan salahkan aku, Qiao Yi yang memberitahu. Sangat romantis. Dia langsung memelukmu. Benar-benar sangat macho. Tapi jangan terlalu terlena ya. Oke, serius sekarang bagaimana? Dia mau berkonflik dengan Menir untukmu. Tidak. Dia bilang dia akan mengatur semuanya. Sangat keren. Tapi, aku masih sedikit khawatir. Tapi bagaimana dengan manajermu? Sebenarnya ini Zhong Sueki yang mengadu ke Zhong Chen. Zhong Chen mengancam akan menarik investasi ke Huo. Memang untuk kepentingan perusahaan. Tapi dia sudah membimbingmu begitu lama. Pasti dia memikirkanmu. Aku tahu. Tapi aku juga tidak bisa mengorbankanmu karena ini. Tenang saja, aku akan menyelesaikannya dengan baik. Kamu tidak tenang apa? Paling-paling aku keluar dengan tangan kosong. Gabung aja sama kita buat live streaming. Masa lebih jelek dari si jagoan? Sudah. Dia bilang mau ajak aku keluar malam ini. Aku harus bersiap-siap. Wah, bau asmara nih. Nah kan datang juga. Layarnya aja kayaknya bisa ngerasain. Udah ah. Sudah. Hari-hari ini banyak kejadian. Kenapa Zhao Kai malah tidak ada kabar? Sudah siap. 1 jam lagi aku jemput ya. Oke, Hati-hati ya. benar-benar mau kasih kejutan ya. Tentu saja. Shen Xingyang, jangan-jangan kamu mau bunuh orang ya? Kamu pikir aku kayak gitu? Berhenti di sini, jangan bergerak. Shen Xingyang, jangan nakut-nakutin aku. Aku peringatkan kamu. Selamat ulang tahun. Kamu ngapain sih? Meskipun ingatan dulu aku belum pulih. Tapi mulai sekarang, aku pasti akan ingat semua tentang kamu. Berdoa aja. Berdoa apa tadi?
tidak bisa kasih tahu. Aku juga berdoa. Apa? Gimana kamu bisa nemuin sini? Aku belum pernah kasih tahu siapa-siapa tentang sini. Kamu juga tahu sini ya? Iya. Setiap kali aku lagi sedih, aku akan duduk di sini sebentar, lalu tulis hal-hal buruk dan taruh di lubang pohon. Kamu juga bukan pertama kali ke sini. Kamu sendiri yang nemuin sini. Kamu bukan pertama kali ke sini. Kamu sendiri menemukan tempat ini. Ini adalah markas rahasia saya. Dulu saat saya merasa tidak enak, saya akan datang ke sini, mematikan ponsel, duduk sendiri dan melihat bintang. Jika ada sesuatu yang benar-benar tidak bisa ditahan, saya akan menuliskannya di kertas, memasukkannya ke dalam lubang pohon. Saya memang pernah membalas seseorang. Mengenal saya melalui mulut orang lain, kepalamu. Apakah digunakan untuk menambah Anjing tinggi tidak badan? boleh diberi makan terlalu kenyang. Orang tidak boleh diperlakukan terlalu baik. Saya tidak bisa membuat semua orang menyukai saya, karena tidak semua orang adalah manusia. Meskipun kamu memakai parfum, tapi saya masih mencium bau sampah manusia. Cabai rawit yang pedas. Pangeran pencari masalah. Bagaimana dengan plot ini? Tunggu sebentar. Maksudmu? Kamu ingat? Saya menemukan banyak foto tempat ini di ponsel saya. Lalu saya datang ke sini. Entah itu mengunjungi kembali tempat lama atau apa, membuat saya sedikit mengingat beberapa hal. Jadi, hal-hal di masa lalu. Kamu ingat sendiri dengan membuka ponsel. Tidak sepenuhnya, sedikit kabur dan tidak bisa disatukan. Saya datang ke lubang pohon ini, menemukan beberapa kertas, melihat apa yang kamu katakan. Ternyata, Kalau begitu, kita keluarkan semua barang dari lubang pohon. Jika metode ini berhasil, mungkin bisa membuatnya perlahan-lahan ingat tentang flash disk itu. Tinghi, kenapa kamu harus membuatku ingat masa lalu? Ini terjadi sebelum kamu dipukul dan pingsan. Mungkin ada orang yang ingin menyakitimu. Kita harus menemukan alasannya. Kamu bilang amnesiaku, bukan kecelakaan. Ada beberapa hal. Sekarang aku tidak bisa menjelaskan banyak, tapi percayalah padaku. Aku melakukan ini untuk kebaikanmu. Aku percaya padamu. Ini flash disk itu. Semuanya ada di sini. Ya. Di balik Zhao Kai ada keluarga Zhong. Di dalam flash disk ini, mungkin ada hubungannya dengan keluarga Zhong. Dan itu sangat penting, sampai bisa membunuh Shen Xingyang. Sekarang Shen Xingyang amnesia, dan kembali ke mata publik. Zhao Kai juga tidak berani bertindak gegabah. Jadi selama beberapa hari ini, dia tidak menghubungiku. Tapi ini tetap bom waktu. Tidak. Kita harus menemukan cara untuk menyelesaikan Zhao Kai dan keluarga Zhong. Aku sendiri pasti tidak bisa. Tidak bisa lagi menyeret Mengki dan yang lain ke dalam masalah ini. Meskipun Huo 11 Ran sangat agresif, tapi semua yang dia lakukan adalah untuk kepentingan Yao Yang. Mungkin dia sekutu terbaik. Tidak, ini terlalu jelas. Aku harus menunggu sampai nanti. Untung dulu ada pengalaman menyelinap dari Shengxing. Kantor Huo 11 Ran, apakah ini? Rangga. Dia terus tidak ingat. Bukan cara yang baik. Rangga. Dia terus tidak ingat. Bukan cara yang tepat. Aku nggak ngerti. Karena dia nggak ingat. Mending kita habisi sekalian.
Atur aja kegiatan di luar negeri buat dia. Langsung aja kecelakaan, lemparkan ke laut selesai. Gimana kamu yakin? Dia nggak punya cadangan. Flash disk nggak ketemu. Ini bakal jadi bom waktu. Terus gimana dong? Kita cuma nungguin dia. Jaga-jaga kalau suatu saat dia ingat. Nggak bilang sama kamu gimana. Kamu sama Song Tinghi. Masih kontak nggak? Setelah Shen Xingyang balik, aku coba dia sekali. Kayaknya dia nggak tahu banyak. Cuma dari yang dia tahu, kamu mau ngerjain Shen Xingyang. Itu aja udah cukup buat dia nebak-nebak. Nggak mungkin deh bro. Aku akui cewek ini, biasanya lumayan pinter. Tapi dia cuma cari duit doang. Tapi kalau dia sadar, Setelah deket sama Shen Xingyang, bisa dapat lebih banyak. Dia nggak bakal ngerasa. Dia udah jadi istri Shen Xingyang kan. Sekarang Shen Xingyang udah ngejaga dia. Udah ngeyakinin dia. Lihat aja sebelum kejadian ini. Mau ngatur Shen Xingyang buat gosipin CP. Dia nggak bakal ngomong apa-apa. Sekarang dia masih dengerin aku nggak? Song Tinghi si rubah kecil ini. Emang jago banget. Siapa? Siapa? halo Manki. Ia belum bisa dihubungi. Nggak ke tempat kalian juga ya? Oke aku ngerti. Nggak apa-apa dia udah balik. Kita kontak lagi nanti. Aku ada sesuatu mau bilang sama kamu. Ran bro. Ada apa? Tidak apa-apa aku di rumah. Besok sore jam 3 ya. Tinghi kamu kenapa? Sakit ya? Aku nggak apa-apa kok. Terus kenapa kamu nggak angkat telepon? Kamu pergi kemana? HP-ku di silent. Aku pergi ke Shengsing. Aku ngomong sama mereka soal pembatalan kontrak. Bukannya udah bilang soal Shengsing, aku yang akan urus. Zhao Kai itu susah banget ditangani. Aku nggak mau dia ganggu kalian. Kamu berkeringat semua. Jangan-jangan dia ganggu kamu lagi. Nggak kok. Aku nggak apa-apa. Aku mandi dulu ya. Di telepon kamu bilang, barang yang aku minta udah kamu dapat. Asli banget. Gimana kamu bisa dapetin? Buknya Shen Xingyang. Dia amnesia ya. Jangan tanya. Pokoknya kamu harus tepati janji kita. Terus gimana aku tahu? Isi flash disk kamu ini. Pasti asli. Tebak. Aku udah lihat atau belum isinya? Aku harap kamu belum lihat. Kalau nggak takut kamu dapat uang tapi nggak sempet nikmatin. Hari ini aku berani duduk di sini. Aku nggak takut kamu mau ngapain. Kenapa? Ikutin artis beberapa hari. Udah merasa punya baker. Awalnya aku kira Zhongxi adalah baker kalian. Ternyata, Kuo 11 Ran yang jadi baker terbesar kalian. Song Tinghi kamu mau mati ya? Yang mau mati itu kalian kali. Kontrak Yin Yang. Penggelapan pajak. Menggunakan proyek untuk mencuci uang. Hebat banget bos. Jadi aku bilang, dari sekian banyak cewek, kamu yang paling pinter. Tapi hari ini, aku bukan datang buat dengar pujianmu. Song Tinghi nafsu kamu gede banget.
Dulu aku ambil 10 juta. Minta flash disk ini sama kamu. Sekarang udah dapet. Kayaknya, kamu mau minta harga mahal. Kamu maksudnya apa? Kamu bisa hidup sampai 99 atau enggak. Tergantung kamu bisa dapat enggak. Flash disk di tangan Shen Xingyang. KAI geniat banget. Aku pasti nggak akan mengecewakan. Lagian siapa sih yang nggak suka uang? Dengarkan. Di dunia ini, bukan cuma kamu yang bisa rekam. Kamu maksudnya apa? Maksudku nggak penting. Yang penting Pak Shen. Bagaimana dia lihat? Kok kamu di sini? Dari kapan kamu datang? Dari 10 juta dan lagian siapa sih yang nggak suka uang? Jago banget timingnya, bos. Dengerin aku. Nonsong. Dengerin kamu lagi. Gimana kamu memanfaatkan amnesia Xingyang buat transaksi? 10 juta. Nafsu kamu emang gede banget. Diam kamu. Ayo, pulang. Pulang. Pulang kemana? Nggak. Aku beneran nggak. Dengerin penjelasanku. Sebelumnya kamu bilang, aku ninggal keluarga demi kamu. Lalu dikejar-kejar. Kamu terus menipuku. Aku anggap saja kamu cuma bikin-bikinan untuk menghiburku. Kalau kali ini, Sekarang bukan waktunya untuk masuk ke plot. Bisa kita bicarakan di rumah. Kenapa tidak langsung mencari agensinya? Mencari keluarganya? Jangan dengarkan mereka. jadi, kenapa? Awalnya karena kamu lupa. Terus karena aku ingin mencari tahu kebenarannya. Jadi kamu cari dia, ambil uang 1 juta pakai flash disk. Kok malah balik lagi ke situ? Ini bukan intinya. Intinya di flash disk ini ada. Sudah Nona Song. Kamu bolak-balik ngomong. Ya cuma memanfaatkan dia yang suka sama kamu. Jadi kamu tidak pernah bilang kalau kamu suka sama aku. Bahkan waktu ulang tahun itu. Bukan begitu, bro. Sekarang jangan mikirin cinta-cintaan dulu. Aku beneran suka sama kamu. Dulu aku selalu pikir, kalau aku cukup berusaha, kamu pasti akan mencintaiku. Tapi aku salah. Salah besar. Entah lupa. Atau ingat lagi. Semua ini cuma keinginanku sendiri. Xingyang. Xingyang, jangan nakut-nakutin aku. Xingyang. Gimana? Hasil röntgennya cukup normal. Ada sedikit memar. Tapi seharusnya tidak apa-apa. Gegar otak ringan. Bangun. Mungkin agak mual. Syukurlah kalian datang tepat waktu. Berani sekali kamu. Kamu tahu Zhao Kai bukan orang baik. Masih berani datang sendiri. Karena orang di belakangnya adalah Huo 11 Ran. Xingyang juga tidak tahu kapan ingatannya bisa pulih. Meskipun aku pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menyingkirkannya. Mungkin kecelakaan di acara variety show, bisa juga kecelakaan saat syuting. Dia bisa bertindak kapan saja. Aku tidak bisa menunda lagi. Syukurlah kamu menyuruh Menki untuk mencarimu tepat waktu. Kalau tidak akibatnya, benar-benar tidak terbayangkan. Hanya saja tidak menyangka masih kena tipu Zhao Kai. Ran Ji dan Zhao Kai sudah dibawa untuk dimintai keterangan. Aku sudah atur pengacara. Besok pagi akan menemanimu untuk melapor. Baik. Terima kasih. Tinghi. Orang seperti Xingyang sulit untuk mempercayai seseorang. Maksudku, meskipun kehilangan ingatan, sulit untuk mengubah sifat seseorang.
anak nakal. Bukan kamu ingin dengar aku bilang suka sama kamu, maka cepatlah bangun. Tinghi, kamu makanlah sedikit. Dari kemarin malam, sampai sekarang kamu belum makan. Ya, nyawamu juga penting. Seharusnya tidak masalah besar. Hari ini mungkin bisa bangun. Kamu bangun. Siapa kamu? Masalah apa sebenarnya? Tepatnya, bukan masalah fisik. Secara psikologis lagi. Ya, mungkin saja dia menderita kekuatan eksternal lagi, menyebabkan melupakan hal-hal terbaru. Tapi dia ingat kamu. Amnesia selektif. Terakhir kali aku mendengar istilah medis ini masih dalam serial TV. Sungguh keterlaluan sebagai reality show. Ini terakhir kali aku bilang. Jangan percaya aku akan bertanya. Kau bilang bukan dirimu. Keluarga yang Anda cintai, panggil istrinya sepanjang hari. Semua lupa ya? Aku sudah bilang, aku tak ingat siapa kau. Bangun. Kau yang memanggil istrimu. Setiap hari dia bilang seperti aku. Siapa yang lupa? Dan tidak lupa. Aku juga kamu. Sekarang dengan hancur saja. Aku tidak ingat apa-apa. Benarkah? Aku benar-benar tidak ingat. Aku bukan bunga putih kecil. Kau tidak ingat. Aku sudah selesai. Aku punya cara membuatmu ingat. Jangan merangsang dia. Ambil USB disk Anda. Jangan hancur lagi. Tinghi. Minum dan minum. Anda melihat wajah Anda sekarang. Seperti apa bentuknya? Dia bilang jangan percaya pada pria. Andalah yang melakukan bisnis. Untuk seorang pria, kau yang membuatnya seperti ini. Tinghi, kau makan sesuatu. Kamu terlalu kurus akhir-akhir ini. Tuan Shen, Huo 11 Ran adalah manajer Anda. Dia ada di perusahaan tindakan penggelapan pajak. Anda sebagai artisnya, apakah Anda benar-benar tidak tahu? Anda ingin bertanya kepada saya, apakah saya mencari manajer untuk dijadikan kambing hitam? Anda bisa berpikir seperti itu. Sejak saya debut di usia 18 tahun hingga sekarang, semua urusan manajemen, bahkan termasuk urusan pribadi, semuanya dikelola oleh Huo 11 Ran secara terpusat. Setelah mendirikan perusahaan, saya memang tidak melakukan manajemen apapun terhadap perusahaan. Tuan Shen, setelah Anda mengakui kekurangan Anda dalam manajemen, apakah Anda juga mengakui bahwa alasan Anda bisa berada di posisi puncak adalah karena ada operasi yang tidak pantas di belakangnya yang membuka jalan bagi Anda? Waduh. Ini sama saja, langsung memaksanya mengakui keterlibatannya dalam masalah Huo 11 Ran. Dia juga terlibat. Xiao Yang, kasihan sekali. Tunggu sebentar. Anda sudah melihat flash disk itu kan? Anda juga takut hal di dalamnya akan melibatkan Shen Xingyang. Jadi Anda lebih dulu mencari konfirmasi dari Zhao Kai. Ya ampun. Katakan ini bukan cinta sejati lalu apa lagi? Hahaha, Anda tidak bisa bicara. Pergi jelaskan. Ya, Jelaskan apa? ceritakan semua kejadian terakhir. Seperti dulu, membuatnya ingat kejadian masa lalu. Tidak sama. Dia tidak mau mengingatnya. Jadi aku berniat untuk sementara menghentikan semua kegiatan hiburan. Dan aku berniat menghentikan semua kegiatan akting. Yao Yang Entertainment memiliki masalah besar. Masih mau terus dipertahankan. Apa maksud Tuan Shen? Apakah kamu mau keluar dari dunia hiburan? Tuan Shen, maksudmu sementara menghentikan? Atau keluar selamanya? Tuan Shen. Daripada bicara panjang lebar, mending kita lihat di kereta kecil kita.
Lihat produk kita Teh ini. pagi C malam A ya, teh pagi C malam A. Untuk yang baru masuk live, teh pagi C malam A kita. Sudah ada di pojok kanan bawah. Di kereta kecil kita ya. Nah teman-teman, ayo. Perkenalkan. Seorang host baru kita. Yaitu, Sang Ratu Song Tinghi. Engine Lot. dia ada di sampingku. Cantik banget kan? Di Live Mongkai. Ada banyak kejutan. Nggak cuma bagi-bagi hadiah, ada juga si cantik kita. Kasih kehangatan buat kita. Angin laut yang ringan. Ada acara gratis, kan? Semua nggak mau aku bahas putus cinta. Pengen bahas cinta yang manis. Aku nggak mungkin nggak tahu kalian. Kali ini, aku sudah pilih dengan teliti. Paket hadiah Kiksi. Nggak cuma ada rasa keju yang ringan. Ada juga rasa baru kerupuk, yaitu renyah. Paket besar daging yang dipanggang dengan suhu besar. Semua bisa mencicipi 2 rasa sekaligus. Apa itu angin laut, daging serundeng semua ingin dipanggang dengan suhu konstan. Video Kiksi angin laut dipanggang dengan suhu konstan. Tentu saja tidak masalah, asalkan kali ini di live streaming saya. Jika pesanan melebihi 100, maka setelah live saya akan segera merekam video kecil. Semua bisa menantikannya. Shen Xingyan, apa kamu gila? Lihatlah kamu, membelakin saya banyak barang. Itu semua dari live streaming mereka. Bukan saya bilang teman. Kamu capek nggak? Kamu jelas tidak melupakan dia. Sekarang sudah pensiun. Dan keluar dari dunia hiburan. Masih belanja di live streaming mereka. Dan semua dikirim ke saya, lihatlah. Kalau kamu menelepon, saya bisa tutup telepon. Saya hanya merasa. Semua orang punya mulut. Bisakah kamu mencuci otakmu dari skenario cinta dan melakukan hal yang nyata? Apa maksudmu? Kalau kamu benar-benar suka dia, coba tanya. APA dia, karena uangmu. Jangan terlalu manja. Kamu percaya nggak skenario mengasihani dirimu sendiri? Tidak ada yang mau lihat. Temani saya minum. Kalau tidak saya telepon. Video ini hanya untuk mengkritik. Sekalian lihat kamu masih hidup nggak? Kamu kurang ajar. Hurry Kiksi back ini. Aku temani kamu, mantan bintang papan atas ini minum. Kiksi. Iya. Aku juga harus pergi. Temani si Xiao Kiki. Sudah deh nggak ngomong sama kamu lagi. Dah ya. Kenapa sih setuju rekam ini sama mereka? Benar-benar cari masalah. Jarum dan benang. Harus begini baru bisa. Kamu bukan lupa lagi kan? Iya. Jadi kita kenalan lagi boleh nggak? Aku Shen Xingyan kamu. Song Tinghe, Terus kamu kerja apa? selebgram kecil kamu. Artis. Yang papan atas itu. Tapi akhir-akhir ini mulai redup. Lebih muda dari aku. Menurutku usia bukan masalah. Adik kecil nggak bagus ya? Adik kecil nggak takut. Kakaknya matre. Memang matre sih ini. Tapi nggak boleh cuma matre doang. Harus juga suka yang cantik, baru bisa dapat duit sama cewek. Aduh. Wah. Xiao Yang tahu. Jangan-jangan kita di blacklist. Tenang aja. Nanti si Xia yang jadi bintang utama kalian.